Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat yang bertanya kepada saya, apa perbedaan prinsip antara agama Arab pra-Islam dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Karena berdasarkan kepada video saya sebelumnya, Arab pra-Islam itu sebenarnya sudah mengenal Allah dan sudah menyembah Allah. Bahkan mereka pun berdoa dengan redaksi Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Lantas apa yang membedakannya? Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, yaitu sebuah perjanjian damai yang ditandatangani oleh kaum mukmin Madinah dan kaum Quraisy di Mekah pada tahun 628 Masehi. Ada riwayat bahwa saat penyusunan naskah perjanjian Hudaybiyah, pihak Quraisy menolak redaksi Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis atas petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak karena kalimat itu terdengar asing bagi orang Arab. Mereka lebih akrab dengan kalimat Bismika Allahumma dari warisan agama nenek moyang mereka. Jadi intinya, Arab pra-Islam itu jelas mereka menyembah Allah dan mereka pun berdoa kepada Allah. Cerita yang berkembang umumnya mengatakan bahwa Arab pra-Islam itu menyembah berhala atau menyembah dewa-dewa. Hal ini perlu ditinjau ulang dan perlu diluruskan. Bisa jadi pernyataan itu adalah sebuah propaganda untuk mengaburkan prinsip dakwah para nabi yang sebenarnya. Isu yang digulirkan tentang dakwah para nabi hanya berurusan pada masalah sesembahan, bahwa para nabi mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Padahal bukan itu masalahnya. Arab pra-Islam sebenarnya sudah no problem tentang siapa yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti-bukti dalam catatan sejarah bisa kita lihat. Yang pertama, ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah, sehingga kita sering menyebut Muhammad bin Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Kemudian kalau orang Arab bersumpah di dalam buku-buku sejarah Nabi, mereka bersumpah dengan sebutan demi Allah, dengan ucapan wallahi atau tallahi. Itulah bentuk-bentuk sumpah mereka. Kemudian di dalam naskah surat perjanjian, orang-orang Arab ketika itu mengawali naskah suratnya dengan kalimat Bismika Allahumma. Jadi jelas mereka itu menyembah dan berdoa kepada Allah seperti halnya kita umat Islam sekarang sudah menjadi doa sehari-hari, kalimat Bismika Allahumma. Dan tentunya ayat Al-Quran menegaskan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Sesungguhnya masalah prinsipnya adalah bukan tentang sesembahan. Masalah prinsipnya adalah tentang ajaran agama yang mereka anut dan yang mereka amalkan. Ajaran agama yang dianut oleh orang-orang Arab ketika itu sudah tidak murni dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ajaran para nabi Allah. Para nabi mengajarkan prinsip ajarannya yaitu ilahun wahidun, artinya otoritas yang satu, bukan tentang sesembahan yang satu. Ilah itu artinya otoritas yang semakna dengan istilah Azizul Hakim di dalam Al-Quran. Al-Aziz artinya yang berwenang, yang berkuasa, atau yang punya otoritas.
Al-Hakim artinya yang menetapkan hukum. Sehingga Al-Azizul Hakim adalah otoritas yang menetapkan hukum. Itulah makna ilah di dalam Al-Quran. Sebagaimana penegasan surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulul ilmi qa'imam bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Dia. Begitu pula dengan para malaikat, juga orang-orang yang berilmu. Mereka bersikap tegak lurus bahwa tidak ada ilah kecuali Dia, Allah, sebagai Al-Azizul Hakim, sebagai otoritas yang menetapkan hukum. Itulah makna ilah, itulah ajaran prinsip dari para nabi. Ilahun wahidun artinya otoritas yang satu. Ilah makna kamusnya adalah al-ma'bud, yang artinya yang dipatuhi aturannya atau yang ditaati ketetapannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, lapangan dakwah alam pikiran masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad pada saat itu ialah agama bangsa Arab yang ketika itu sudah jatuh kepada nilai musyrik. Apa yang dimaksud dengan musyrik? Musyrik artinya menyekutukan. Dalam hal ini, agama musyrik adalah agama yang menyekutukan berbagai hal kepada Allah. Kalimatnya bukan menyekutukan Allah, tetapi yang benar adalah menyekutukan sesuatu dengan Allah. Karena Al-Quran menyebutkannya demikian, la tusyrik billahi syai'an. Itulah arti dari musyrik. Artinya menyekutukan sesuatu hal, sesuatu perkara atau apapun itu dengan Allah, atau dengan kata lain melibatkan hal-hal tertentu kepada Allah. Apa hal-hal yang disekutukan itu? Hal-hal yang disekutukan itu meliputi ajaran, amalan-amalan, termasuk juga tokoh-tokoh panutan, yang semua itu dianggap punya wewenang, punya otoritas, punya kedudukan di sisi Allah. Padahal semua hal itu tidak direkomendasikan oleh Allah dan oleh para nabi. Akibat dari menganut agama musyrik, maka pola pikir dan perilaku umat musyrik itu sudah tidak memenuhi standar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan hanya bisa menghasilkan syarrul bariyah, artinya seburuk-buruk wujud peradaban, artinya tidak berkualitas. Jika umat musyrik masih tidak mau diperingatkan, maka sanksinya adalah jahanam. Kita bisa lihat penjelasan ini di dalam surat Al-Bayyinah. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa nama agama yang dianut oleh Arab pra-Islam? Dalam catatan sejarah, agama Arab dikenal dengan agama Hubal. Dalam pengetahuan umum, Hubal ini dianggap sebagai berhala. Padahal sesungguhnya pandangan bahwa Hubal adalah berhala atau sebangsa dewa itu sebenarnya adalah cara pandang Helenisme yang menganggap bahwa bangsa-bangsa di dunia ini menyembah dewa-dewa, sehingga orang-orang yang punya pemikiran Helenisme mereka akan menganggap seperti itu. Jadi pernyataan bahwa Hubal adalah berhala atau sosok dewa dan mereka sebut itu adalah dewa bulan, sesungguhnya itu adalah lebih kepada pandangan kaum orientalis di dalam memahami agama Arab pra-Islam. Agama Hubal atau sebut saja Hubalisme di Jazirah Arab itu lebih masuk akal jika dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada sosok yang bernama Hubal. Hubal ini adalah tokoh idola yang memang belum diketahui orangnya siapa. Dan tokoh ini adalah tokoh yang disucikan dan pada saat itu sudah menjadi panutan di dalam
agama bangsa Arab pra-Islam. Mungkin saja pengagungan terhadap tokoh ini dipopulerkan oleh seorang yang bernama Amr bin Luhai ratusan tahun sebelumnya. Amr bin Luhai adalah sosok yang dikatakan memperkenalkan tokoh Hubal kepada kaum Arab Quraisy yang ada di Mekah. Sehingga Hubal inilah yang menjadi sosok panutan utama dengan lambang bulan sebagai simbol yang dilekatkan kepada Hubal, dan tentunya itu adalah simbol filosofisnya. Jadi Hubal itu bukan sesembahan, tetapi dia adalah tokoh panutan yang utama di dalam keagamaan orang Arab. Sehingga dirinya Hubal ini itu diabadikan oleh para pengagumnya dalam bentuk patung. Untuk apa? Untuk bisa tetap dikenang oleh generasi-generasi selanjutnya. Maka sebagai agama, Hubalisme tentu punya pokok-pokok ajaran dan peribadatan. Apa saja pokok-pokok ajaran agama Quraisy di bawah Hubalisme ini? Maka Al-Quran menyebutkan 3 pokok ajaran agama yang disebut sebagai Lata, Uzza, dan Manat. Lagi-lagi 3 sebutan ini, Lata, Uzza, Manat, itu ditafsirkan sebagai nama dewa atau berhala. Padahal apabila kita cermat mentadaburi surah An-Najm, karena 3 nama ini disebut di dalam surah An-Najm, 3 nama itu adalah 3 pokok ajaran agama yang Al-Quran meletakkan itu sebagai tandingan bagi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Surah An-Najm kalau kita tadaburi, isinya adalah tentang perbandingan yang tegas dan tajam tentang narasumber ajaran agama, yaitu antara apa yang dibawa oleh Muhammad dan apa yang dimiliki oleh kaumnya, yaitu oleh Arab Quraisy. Di mana perbedaannya? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dia Muhammad tidak menuturkan Al-Quran dari keinginannya, tetapi itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Sedangkan apa yang dimiliki oleh Arab adalah in yattabi'una illa zon wa matahwal anfus. Artinya mereka itu, apa yang mereka ikuti itu hanyalah bersifat dugaan dan apa yang diinginkan oleh diri manusia. Jadi bedanya adalah pada narasumber ajaran. Al-Quran narasumbernya adalah wahyu Allah dan bukan dari keinginan manusia. Sedangkan ajaran agama Arab atau yang dikenal dengan sebutan Lata, Uzza, dan Manat, narasumbernya adalah persangkaan atau dugaan yang sesuai dengan keinginan manusia. Pernyataan dari surat An-Najm menegaskan yang pertama, 3 nama itu adalah nama-nama yang selalu disebut-sebut oleh kalian dan para pendahulu kalian. Yang kedua, Allah tidak menurunkan keterangan atau tidak memberikan rekomendasi tentang nama-nama itu. Yang ketiga, apabila nama-nama itu bukan dari Allah, maka pasti ia bersumber dari pikiran manusia yang bersifat dugaan yang memenuhi keinginan manusia. Itulah hakikat dari Lata, Uzza, dan Manat yang sudah mengisi alam pikiran dan sudah menjadi amalan-amalan di dalam keagamaan Arab pra-Islam. Karena Al-Quran adalah mizan atau tolok ukur, maka cobalah kita ukur pokok-pokok ajaran agama yang kita anut sekarang ini, yang kita pelajari, yang kita amalkan sekarang ini. Coba tinjau dan ukur dengan ayat 23 surah An-Najm. In hiya ila asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan
in yattabi'una ila zon wa ma tahwal anfus walakod ja'ahum min rabbihimul huda. Surat An-Najm ayat 23 memberikan tolok ukur. Apakah ajaran itu punya nama-nama yang disebut-sebut oleh kalian dan para pendahulu kalian? Adakah keterangan atau rekomendasi dari Al-Quran atau dari Allah tentang nama-nama itu? Apakah narasumbernya sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Kalau bukan, berarti hanya dugaan yang memenuhi keinginan manusia. Itulah penilaian Al-Quran terhadap ajaran agama Arab yang dianut ketika itu, dan inilah barangkali alasannya mengapa dakwah Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi ketika itu ditolak dan mau disingkirkan oleh orang-orang Arab Quraisy. Kalimat terakhir ayat 23 An-Najm menegaskan walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal sungguh sudah datang kepada mereka satu pedoman dari Tuhan mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan dari pertanyaan sahabat saya. Apakah benar demikian atau bagaimana? Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.